Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang upaya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dalam tata peraturan perundang-undangan. Langsung saja kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Di sini yang pertama ada pengertian harmonisasi. Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan di antara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik. Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses untuk merealisasikan keselaraan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam suatu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian, norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai subsistem dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih. Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut dalam berbagai aspek telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain. Dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI. Pengharmonisan rancangan undang-undang mencakup dua aspek. Yang pertama yaitu pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang. Yang kedua, pengharmonisasian rancangan undang-undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar, lalu harmonisasi horizontal, yang keempat asas-asas peraturan perundang-undangan, dan yang kedua itu mencakup kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, lalu yang ketiga ragam bahasa, yang keempat bentuk rancangan peraturan undang-undang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tahapan-tahapan untuk pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Di sini tahapan perharmonisasian menurut pasal 5 Permen Kumham 20 nomor 2015. Yang pertama itu permohonan pengharmonisasian RPUU dari pemrakarsa, yaitu dari menteri atau sekjen atas nama menteri. Yang kedua yaitu pemeriksaan administratif. Di sini pemeriksaannya meliputi yang pertama naskah akademik RUU, penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran, SK pembentukan PAK, draft PUU, parah PAK, serta izin prakarsa. Dalam hal ini yaitu tidak termasuk RUU dan RPP. Di sini juga tidak masuk dalam program penyusunan peraturan pemerintah atau LPres, tidak masuk dalam program penyusunan peraturan presiden. Tahapan selanjutnya yaitu analisis konsepsi, kemudian dilanjut dengan rapat pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Di sini rapat pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam hal memperoleh kesepakatan dan kebetulan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan wakil dari kementerian yang mengajukan permohonan,
kementerian terkait, lembaga pemerintah non-kementerian terkait, dan juga lembaga yang terkait. Tahapan selanjutnya yaitu para persetujuan, dan terakhir yaitu penyampaian hasil pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Terima kasih, dilanjut pada materi selanjutnya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu terkait tujuan harmonisasi, yang mana tujuan harmonisasi ini ada dua, yaitu yang pertama penyelarasan materi muatan RPUU dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi maupun yang setingkat, dan juga teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Tujuan yang kedua yaitu menghasilkan kesepakatan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi atas substansi yang diatur. Slide selanjutnya yaitu terkait disharmonisasi hukum, yang mana disharmonisasi hukum itu terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Nah, menurut L.M. Ghani, itu terjadinya disharmonisasi hukum itu dapat terletak di pusat legislasi umum atau norma umum. Misalnya perbedaan pendapat dan aspirasi mengenai tujuan, asas, sistem hukum, serta organisasi yang berwenang. Nah, dalam pengamatan prakteknya, L.M. Ghani itu menemukan penyebab-penyebab daripada disharmonisasi hukum, yang mana penyebab tersebut yaitu yang pertama, adanya perbedaan antara berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, jumlah peraturan yang makin besar itu menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan tersebut. Dengan demikian pula, ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku itu niscaya tidak akan efektif. Penyebab yang kedua yaitu adanya pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksana. Yang ketiga yaitu perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah, yang mana kita kenal dengan juklak, tetapi malah juklak itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan jurisprudensi dan juga surat edaran Mahkamah Agung. Lalu ada kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan. Penyebab selanjutnya yaitu adanya perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, adanya perbedaan antara ketentuan hukum dengan rumusan pengertian tertentu. Terus ada benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas. Nah, dari berdasar penjelasan di atas itu dapat ditarik pemahaman bahwa harmonisasi hukum itu dilakukan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum agar terwujud kesederhanaan atau kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan juga keadilan hukum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya mengenai sinkronisasi hukum. Yang pertama, pengertian sinkronisasi hukum. Sinkronisasi hukum adalah penyelesaian dan penyelesaian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Jadi maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi atau suplementer, saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya, maka semakin detail dan emosional materi muatannya. Kemudian ada pendapat dari Endang Sumiarni, yang mana sinkronisasi adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan serta vertikal berdasarkan sistemasi hukum positif, yaitu antara perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tepat digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu, para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan, terdapat asas lex superiori derujat legi inferiori yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan
yang secara hierarki lebih rendah, maka peraturan perundang-undang yang lebih rendah itu harus disisihkan. Nah, kemudian adapun tujuan dari sinkronisasi hukum, yakni dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk materi yang selanjutnya di sini sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu sinkronisasi vertikal. Sinkronisasi vertikal ialah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sinkronisasi vertikal ini dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu itu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Di sini menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu terdiri dari yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Di samping itu, selain harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah saya sebutkan tadi, sinkronisasi vertikal ini harus juga memperhatikan tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara vertikal ini bertujuan untuk melihat apakah suatu perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya yaitu yang kedua ada sinkronisasi horizontal. Sinkronisasi horizontal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama. Sinkronisasi horizontal ini dilakukan dengan melihat berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal ini juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara horizontal ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Baik, mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.